Selamat malam, pendengar setia Lilin Malam. Kembali lagi, saat ini kita akan merenungkan kehidupan ini, sehingga kita dalam perenungan itu semakin belajar untuk dapat menghayati limpah kasih berkat Tuhan yang nyata. Dalam renungan kali ini, saya memberikan judul pribadi yang bertanggung jawab, di mana bacaan kita pada saat ini diambil dari Yohanes 16 ayat 12 sampai 15. Terlebih khusus ayatnya yang ke-13. Di situ mengatakan, apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, yang senantiasa mendengarkan Lilin Malam, setiap orang pasti memiliki kelemahan dan keterbatasan, ya kan? Saya pasti punya keterbatasan dan kelemahan, karena memang manusia itu tidak sempurna. Ada sisi yang menonjol dalam kehidupan manusia, tetapi ada juga sisi yang lemah. Nah, seringkali kelemahan dan keterbatasan itulah yang kemudian dijadikan alasan untuk enggan menerima panggilan Tuhan. Dalam kondisi yang demikian, yang perlu kita ingat adalah Tuhan yang kita imani adalah pribadi yang bertanggung jawab. Dia tidak hanya mengutus orang-orang yang dipilihnya, tetapi Dia juga yang akan memberikan kemampuan dan memperlengkapinya dengan karunia-Nya. Sama seperti halnya perikop di dalam Yohanes 16. Ketika waktu perpisahan dengan murid-muridnya semakin dekat, Tuhan Yesus tahu bahwa para murid belum bisa memahami sepenuhnya tentang misi Tuhan dan peran mereka yang akan melanjutkan tugas pelayanannya untuk meneruskan misi Tuhan itu sendiri. Dalam menjalankan tugas pelayanan yang diberikan, para murid nantinya pasti akan menghadapi tantangan dan pergumulan. Hal tersebut tentunya tidak mudah untuk mereka hadapi dalam segala keterbatasan mereka. Itulah sebabnya, sebagai pribadi yang bertanggung jawab, Tuhan Yesus tidak meninggalkan dan membiarkan mereka berjuang sendiri. Dan di situ kita dapat melihat bagaimana kemudian Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus. Pertanyaannya adalah, siapa Roh Kudus itu? Roh Kudus dalam bahasa Yunani itu disebut dengan Parakletos, yang artinya penghibur, pembela, dan pendamping. Roh Kudus itulah yang kemudian akan mendampingi, memimpin, mengajar, menguatkan, memberikan sukacita dan damai sejahtera kepada para murid saat itu.
kuasa yang demikian besar itulah yang kemudian diperlukan untuk para murid agar mereka dapat berjuang melawan getirnya kehidupan ini. Tetapi seringkali yang nampak adalah kita kurang meyakini pentingnya Roh Kudus itu dalam kehidupan ini. Sehingga yang terjadi adalah kita merasa tidak mampu. Kita merasa tidak sanggup melakukan panggilan Tuhan. Bahkan seringkali yang terucap, saya masih terlalu muda lah, saya masih sibuk dengan urusan ini itu, masih banyak tanggung jawab yang lain. Daripada kemudian nanti saya menerima panggilan Tuhan malah jadi keteteran, ya lebih baik saya pending dulu. Dalam hal lain, seringkali kita pun juga demikian. Kita merasa belum siap, kita merasa belum mampu, kita merasa belum bertanggung jawab. Tetapi yakinlah bahwa Roh Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita. Dialah yang akan menguatkan dan menjadikan kita pribadi yang bertanggung jawab. Ketika kita mau mengandalkan Tuhan, mengandalkan Roh Kudus, maka disitulah kita akan dimampukan dalam melakukan tanggung jawab kita masing-masing. Percayakah saudara akan hal itu? Mari kita berdoa. Malam hari ini kami kembali menghadap kehadirat-Mu yang kudus. Kami menyadari bahwa di dalam menjalani kehidupan ini, terlebih khusus dalam respon panggilan-Mu, kami kurang bertanggung jawab. Bahkan dengan berbagai macam alasan kami menolak untuk menerima panggilan itu. Melalui firman-Mu, Engkau mengingatkan kembali kepada kami bahwa Tuhan senantiasa menyertai melalui Roh Kudus-Mu. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, mampukan kami agar kami dapat mengandalkan Roh Kudus Tuhan, sehingga kami dapat melakukan tugas tanggung jawab kami dengan baik dan senantiasa merespon panggilan Tuhan dalam kehidupan ini. Berkati setiap keluarga kami, berkati setiap pekerjaan kami, berkati setiap aktivitas kami. Biarlah hanya karena pimpinan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami semakin siap untuk tetap menjalani kehidupan ini. Dan kami juga meyakini bahwa Tuhan tidak meninggalkan kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selamanya. Doa ini hanya kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan,
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat menghayati peran serta Roh Kudus di dalam Tuhan, dan biarlah kita senantiasa dimampukan untuk bertanggung jawab dalam melakukan setiap aktivitas kita masing-masing, terlebih khusus dalam merespon panggilannya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus senantiasa memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Selamat malam dan Shalom.